أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan masih berkaitan dengan siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga yaitu orang yang sudah tua renta atau lemah, yang mana mereka tidak mampu berpuasa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menjelaskan ayat di atas, laisat bimansukhatin, ayat di atas tidak mansukh, tidak dihapus hukumnya. Wa huwa syekhul kabir, yaitu yang dimaksudkan adalah orang yang sudah tua renta. Asy-syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma. Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina. Maka wajib bagi mereka untuk memberikan makanan setiap harinya seorang miskin. Dan telah dinukil ijma' oleh para ulama dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Munzir, Ibnu Hazm dan Ibnu Abdul Bar. Berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u ala anna li syekhil kabir, dan para ulama telah sepakat, telah ijma' bahwasanya hukum untuk orang yang sudah tua renta, wal ajuz, dan orang yang sudah lemah, al ajizin anis saum, yang mereka tidak mampu untuk berpuasa, an yuftira, yaitu untuk berbuka atau tidak berpuasa. Dalam kitab Al-Ijma' halaman 51. Maka mereka hendaklah membayar fidyah atau memberikan fakir miskin makanan setiap harinya, sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Ini sebagaimana pendapat jumhur ulama, Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, dan disebutkan ijma' dalam hal ini. Berkata Al-Mawardi rahimahullah, wa yadullu ala ma dzakarnahu ay wujubul fidyah. Dan ini menunjukkan apa-apa yang telah kita sebutkan tadi, wajibnya membayar fidyah. Ijma'us sahabah, sebagaimana ijma'nya para sahabat. Wa huwa ma ruwiya an Ali ibn Abi Thalib, dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, wa Umar ibn al-Khattab, dan Umar bin Khattab, wa Abdullah ibn Umar, dan Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Abbas, dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Dibolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka atau tidak berpuasa, baik karena ditakutkan atas dirinya atau anaknya. Dan ini sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang empat. Dalilnya hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatra as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-sawma aw as-siyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan setengah salat untuk musafir dan meringankan saum atau berpuasa bagi orang yang musafir, wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menerangkan gugurnya kewajiban puasa pada masa-masa hamil dan menyusui. Akan tetapi para ulama berselisih mengenai konsekuensi atas mereka. Apakah harus mengqadha puasanya saja atau membayar fidyah saja, yaitu memberikan fakir miskin makanan setiap harinya. Pendapat yang pertama, jika dia berpuasa dan ditakutkan atas dirinya kemudaratan, maka hendaklah ia mengqadha puasanya. Dan ini sebagaimana mazhab jumhur ulama, Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, dan pendapat sebagian ulama salaf, bahkan dinukil ijma' dalam hal ini. Dalilnya sebagaimana hadis Anas bin Malik yang telah kita sebutkan di atas. Dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dan menyamakan hukum wanita hamil dan menyusui
dengan orang yang lagi bersafar dalam gugurnya kewajiban mereka, sehingga keduanya sama dalam konsekuensi hukum, yaitu mengqadha saja. Dan juga ini dikiaskan dengan orang yang sakit karena ditakutkan atas dirinya. Begitu juga kalau ia berpuasa dan ditakutkan atas anaknya kemudaratan, maka hendaklah ia mengqadha puasanya dan juga membayar fidyah. Ini sebagaimana pendapat Al-Hanafiyah dan sebagian ulama salaf, dan yang dipilih oleh Ibnu Munzir, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Dalilnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan di atas. Pendapat yang kedua, seorang wanita hamil atau menyusui yang ditakutkan atas dirinya atau anaknya kemudaratan jika ia berpuasa, maka boleh baginya berbuka dan wajib baginya membayar fidyah saja. Ini dikiaskan dengan orang yang sudah tua renta atau lemah, yang mereka sangat berat untuk berpuasa. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan tidak ada dari para sahabat yang menyelisihi pendapat beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni fil Fiqh jilid 3 halaman 140. Dalilnya sebagaimana asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan." Jika wanita hamil ditakutkan atas dirinya atau wanita menyusui ditakutkan atas anaknya jika mereka berpuasa di bulan Ramadan, yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, maka boleh bagi mereka untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, dan wajib bagi mereka untuk memberikan makanan setiap harinya kepada fakir miskin. Wala yaqdiyani sauma, dan tidak ada qadha atas mereka. Asar ini diriwayatkan oleh At-Tabari dan dinukil oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa jilid 4 halaman 19. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai wanita yang hamil jika ia berpuasa dan ditakutkan atas anaknya kemudaratan. Beliau berkata, "Aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskina wala taqdi." Berbukalah kamu dan berikanlah makan fakir miskin setiap harinya dan tidak ada qadha atasmu. Asar ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam sunannya jilid 2 halaman 207. Dan pendapat yang kami pilih sebagaimana yang disebutkan dalam kitab At-Tarjih fi Masailis Shaum waz Zakah karya Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah taala, itu pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita hamil atau menyusui jika ditakutkan atas dirinya atau anaknya kemudaratan jika mereka berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan wajib bagi mereka membayar fidyah saja, yaitu memberikan fakir miskin makanan sejumlah hari yang ia tinggalkan, dan tidak ada qadha atas mereka. Pendapat ini kami pilih karena beberapa sebab. Yang pertama, karena mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit tidak pas, tidak benar. Karena ini bertentangan dengan nas dan asar Ibnu Umar dan asar Ibnu Abbas. Kedua, karena ayat yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang berat bagi mereka untuk berpuasa. Dalam qiraah lainnya yatuqunahu. Ini menunjukkan bahwasanya hak wanita hamil dan menyusui berbuka, dan wajib bagi mereka memberikan makanan kepada fakir miskin, yaitu membayar fidyah, dan tidak ada pilihan lain. Ketiga, adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meringankan kewajiban setengah salat dan menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui, ini mengandung makna agar mereka tidak berpuasa dan gugur kewajibannya. Yang keempat, karena tafsiran para sahabat yang telah kita sebutkan tadi, tafsirannya Ibnu Abbas, tafsirannya Ibnu Umar, tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Karena tafsiran para sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dalam hal ini menjadi pegangan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini. Sehingga hal ini menjadi ijma' sukuti,
yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.